Ada salah satu anggota DPRD Jabar yang menyebutkan bahwa program Sapawe Saribu Kang Deddy Mulyadi itu adalah pungli, kawan-kawan. Permasalahan dari anggota DPR ini adalah tidak menyimak baik-baik surat edaran mengenai program Sapawe Saribu, kawan-kawan. Sehingga anggota DPR ini mengatakan bahwa program Sapoe Saribu itu bisa menimbulkan pungli, kawan-kawan. Mengapa? Karena dia tidak menyimak baik-baik surat edarannya. Jadi dia salah mengartikan bahwa surat edaran tentang Sapoe Saribu itu adalah kewajiban bagi siswa ASN dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita melihat di surat edaran, di sini di paragraf ketiga, melalui gerakan perereongan Poe Ibu ini, kami mengimbau dan mengajak setiap individu, aparatur sipil negara, siswa sekolah, dan warga masyarakat untuk menyisihkan Rp 1.000. Itu adalah bentuk ajakan, bukan kewajiban. Karena anggota DPR ini salah mengartikan bahwa program ini adalah kewajiban, maka dia mengatakan bahwa program Sapoe Saribu itu bisa menimbulkan pungli untuk siswa, kawan-kawan. Karena siswa itu dilarang untuk dipungut biaya. Kan permasalahannya nih, ini apakah kewajiban atau ajakan, kawan-kawan? Ternyata di surat edaran Gubernur Jawa Barat ini adalah ajakan gubernur kepada siswa, kepada ASD, ASN, dan kepada masyarakat Jawa Barat. Ya, saya menghargai anggota DPR ini karena dia khawatir terhadap siswa yang dipungut biaya. Tetapi saya akan mengkritiki anggota DPR ini, proses timbulnya kekhawatiran itu terjadi karena tidak menyimak baik-baik surat edaran Gubernur Jawa Barat, kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itulah, kawan-kawan ya. Di sini ada beritanya nih, kawan-kawan. Berita dari Detik Jabar. Kritik tajam DPRD Jabar soal gagasan Demul Deddy Mulyadi donasi Rp 1.000 per hari. Ini Senin 6 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB. Gerakan Rareongan Sapoe Saribu Poe Ibu yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai kritikan tajam dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Zaini Sofari, yang menilai gerakan donasi 1.000 per hari itu justru berpotensi disalahartikan dan munculnya beban baru bagi masyarakat Jabar. Ya, betul Pak Zaini, program ini bisa memunculkan beban baru bagi masyarakat apabila program ini adalah bentuknya kewajiban, bukan ajakan. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya adalah sebagaimana tertera dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat, program ini adalah bentuk ajakan. Oleh karena itu ya tidak akan memunculkan beban baru bagi masyarakat Jawa Barat. Kalau mau bayar sok silahkan, kalau nggak mau bayar ya sok silahkan. Akan tetapi kan kalau misalkan nggak pernah bayar ketika Anda kena masalah dalam hidup atau siswa kena masalah dalam sekolah, entah itu sakit, kemudian orang tuanya tidak memiliki biaya untuk bayar ke rumah sakit, atau untuk biaya per semester di sekolahan anak itu tidak mampu, kan dari program ini bisa dibantu siswa itu, kawan-kawan. Itulah fungsinya, kawan-kawan, dan ini adalah ajakan. Kalau misalkan nggak nyumbang sama sekali kemudian ada masalah minta, yaitu harus dipertanyakan, itu pasti bakal dijadikan omongan oleh tetangga, oleh mulut-mulut netizen, tetangga yang suka nyinyir gitulah, kawan-kawan.
Menurut Jaini, semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial memang penting, namun kebijakan seperti Poe Ibu yang tertuang dalam surat edaran nomor bla 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 dinilainya terkesan dipaksakan atas nama solidaritas. Titik tekannya adalah Pak Jaini ini eh, pemahamannya bahwa program tersebut bentuknya kewajiban, oleh karena itu dia mengkritik seperti itu. Saya memuji beliau karena khawatir terhadap masyarakat Jawa Barat, tetapi proses khawatir tersebut saya akan mengkritiki. Oleh karena itu, bagi siapapun ketika ingin mengkritiki suatu kebijakan atau lain sebagainya, tolong simak baik-baik beritanya agar kritikan tersebut tidak salah atau kritikan tersebut tidak salah, ya kayak gitulah pokoknya kawan-kawan. Mengapa? Karena apalagi khususnya pejabat ketika mengkritik suatu kebijakan, dia tidak melihat terlebih dahulu bagaimana surat edaran atau tidak menyimak baik-baik bagaimana surat edaran. Nantinya yang akan timbul itu bagaimana kualitas SDM pejabat itu, karena kualitasnya itu terbukti tanpa membaca, tanpa menyimak, akhirnya mengkritik. Warga atau masyarakat Indonesia akan beropini bahwa SDM pejabat di Indonesia itu rendah, kawan-kawan. Tetapi apa nyatanya, rendah atau tidak? Ya enggak rendah lah, kawan-kawan. Kalau rendah pasti ya gitulah pokoknya, kawan-kawan. Lanjutlah. Terkait dengan gerakan Sapoe Seribu yang dicanangkan Gubernur Jabar, saya ingin menggarisbawahi gerakan Poe Ibu ini gerakan yang menurut saya dipaksakan atas nama kesetiakawanan. Wizar Jaini, Senin 6 Oktober 2025. Itulah titik tekannya ya, karena salah persepsi. Karena persepsi Zaini ini adalah program ini bentuknya kewajiban, itu kawan-kawan. Saya muji dia karena khawatir terhadap masyarakat Jawa Barat. Ia menilai imbauan untuk menyisihkan uang Rp1.000 per hari bagi ASN, siswa sekolah hingga masyarakat umum berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama karena ASN pasti akan mengikuti arahan atasannya, sementara bagi siswa kegiatan serupa bisa berbenturan dengan aturan larangan pungutan di sekolah. Ini kata Jeninya nih, ASN, siswa sekolah dan masyarakat diajak untuk menyisihkan 1.000. Kalau ASN pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh atasannya, yaitu gubernur. Tapi bicara siswa sekolah, setiap ada pungutan apapun namanya di sekolah itu dilarang, itu tidak boleh, tegasnya. Di sekolah pun ada yang namanya pungutan, itu ya namanya adalah uang kas ya kawan-kawan. Tetapi kalau Sapoe Seribu ini dipungut ke siswa, nanti uang tersebut akan dikembalikan ke siswa lagi, kawan-kawan. Entah siswa itu memiliki permasalahan dalam biaya per semesternya, entah siswa itu memiliki permasalahan dalam peralatan sekolahnya atau lain sebagainya, karena memiliki permasalahan dan dia sering membayar Sapoe Seribu, akhirnya terbantu dengan program itu, kawan-kawan ya. Ya kalau bisa nggak setiap hari, semampunya aja kan, bagi siswa bisa enggak, entah seminggu sekali atau apa itu. Tapi sekarang gubernur mengajarkan, bahkan dilegalkan, kalau itu bagian dari Rp1.000 itu seolah-olah solidaritas, rereongan ada di situ. Tambahnya, Zaini mencontohkan banyak aktivitas masyarakat yang justru dilarang dengan alasan serupa. Ia menyinggung fenomena warga yang meminta sumbangan di pinggir jalan untuk membantu pembangunan rumah ibadah atau pesantren. Saya contohkan, di pinggir jalan masyarakat meminta sumbangan bantuan untuk memfasilitasi sarana keagamaan, dilarang juga, tapi tidak diberi solusinya. Untuk pesantren, majelis, atau lembaga keagamaan malah jadi nol untuk bantuan hibahnya, ujarnya. Ketua fraksi PPP ini juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam gerakan ini.
Menurutnya, meski Gubernur Jabar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, praktik di lapangan justru menunjukkan adanya inkonsistensi dengan regulasi lain. Reongan Sapoe Saribu ini menyadarkan pada PP No. 39 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi di satu sisi Gubernur menabrak terkait rombongan belajar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan yang sebanyak 36 dioptimalkan jadi 50 siswa, jelas Zaini. Bagi Zaini, kebijakan semacam ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Alih-alih mencari solusi struktural terhadap keterbatasan anggaran, pemerintah justru mendorong masyarakat ikut menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Menurut saya, model seperti ini tidak bagus di dalam tata kelola bernegara, khususnya dalam keuangan. Artinya ketidakmampuan pemerintahan dalam mengelola tata keuangan negeri provinsi sehingga masyarakat terus dilibatkan. Padahal pajak masyarakat sudah dihantarkan, sudah bayar, tegasnya. Ia juga menyoroti cara pemerintahan menggunakan alasan banyaknya pengaduan masyarakat di Lembur Pakuan Subang sebagai pembenaran bagi peluncuran gerakan ini. Jangan kemudian dengan dalih banyak masyarakat yang mengadukan ke Lembur Pakuan kemudian dijadikan alasan untuk memperkuat seolah-olah ini bagian dari kesetiakawanan, kata Zaini. Menurutnya semangat gotong royong sudah lama hidup di tengah masyarakat tanpa harus dilembagakan lewat surat edaran atau kebijakan formal. Masyarakat kalau ada yang sakit, tetangganya pasti bantu. Yang kurang mampu tidak makan, tetangganya pasti bakal bantu. Jadi jangan kemudian direduksi dengan institusionalisasi ini. Masyarakat bergerak atas nama edaran, tidak seperti itu ucapnya. Masyarakat dari dulu rereongan, saling bantu, kerjasama satu sama lain, pungkas Zaini. Itulah kritikan saya terhadap gagasan anggota DPRD Jabar, yaitu Pak Zaini, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, sekarang apakah setuju dengan gagasan Pak Zaini atau dengan gagasan saya? Ya kawan-kawan bisa tulis ke kolom komentar. Kalau kawan-kawan tidak suka dengan gagasan Pak Zaini, maksud saya tidak setuju dengan gagasan Zaini, tulis ke kolom komentar. Apabila kawan-kawan tidak setuju dengan gagasan saya, tulis ke kolom komentar. Karena kita semua adalah manusia. Dan kebenaran manusia itu satu sisi benar, di sisi lain salah, kawan-kawan. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.